Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembahasan materi di pertemuan yang kedua. Yang sebelumnya kita telah membahas apa itu entrepreneur. Sekarang kita pembahasan yang kedua ini atau pertemuan kedua ya, di materi yang kedua ini menjelaskan tentang bagaimana menjadi entrepreneur. Ya, menjadi entrepreneur itu seperti apa. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi kalau kita melihat cash flow diagram, ya di cash flow diagram itu ada E, ada B, ada S, ada I. Itu kalau yang E itu employee atau pegawai, ya kita lihat pegawai ada di sebelah kiri. Kalau B sebelah atas itu business owner atau pemilik bisnis. Kemudian kalau yang S itu self employee atau wirausahawan, punya usaha sendiri ya. Jadi kalau pemilik bisnis itu punya banyak bisnis di mana-mana gitu ya, ada bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini gitu ya. Kalau wirausahawan itu ya cenderung satu usaha ya, satu usaha. Kemudian investor atau penanam modal. Nah, kita bisa melihat di sana ada keterangannya bahwa garis yang semakin lancip itu menunjukkan semakin kecil pendapatannya. Dan yang semakin tebal itu menunjukkan semakin kaya. Makanya ada orang bilang yang kaya makin kaya. Itu kenapa? Karena kita lihat yang paling kaya itu adalah di bagian penanam modal ya. Penanam modal itu banyak duit, punya duit banyak, penghasilannya ya tinggal terima berapa persen. Orang yang menanamkan modal itu cenderung tidak cuma menanamkan modal ke satu usaha, tapi bisa lebih dari satu usaha. Nah, sehingga dia levelnya sudah uangnya semakin banyak gitu ya. Nah, justru yang paling sedikit adalah penghasilannya adalah pegawai. Ya, atau karyawan. Makanya kalau sekarang sih era digital karyawan sambil jualan gitu ya, sambil wirausaha berarti kan ya jadi kaya wajar. Kalau karyawan saja ya memang mungkin hidupnya nyaman, kemudian sudah terpenuhi kebutuhannya sudah cukup. Tapi untuk kaya sulit untuk jadi orang kaya sebagai seorang karyawan gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan wirausaha atau pemilik bisnis atau penanam modal dengan level yang sama loh ya. Loh Pak, itu karyawan Jarum kaya-kaya misalkan. Karyawan Telkom itu kaya-kaya Pak, pegawai Telkom ya. Iya, tapi kalau level itu dibandingkan dengan wirausaha ya dengan level yang sama, itu masih kayanan penghasilannya masih banyakan orang yang wirausaha. Apalagi pemilik bisnis, apalagi yang penanam sahamnya ya, penanam modalnya itu hasilnya lebih banyak. Oke, itu kita lihat di sana. Kita tahu bahwa nah kita mau posisi di mana. Nah, itu. Ya, tentunya kalau misalkan kita diawali dengan pegawai dulu atau mulai wirausaha dulu lah ya. Jadi jangan, ataupun kalau misalkan aman kita sebagai pegawai, tapi kita tetap usaha, punya usaha. Itu alangkah baiknya seperti itu ya. Kemudian di jenis pendapatan itu ada yang pertama earned income atau penghasilan yang diperoleh itu, ini termasuk pendapatan yang diperoleh dari umumnya ini dari suatu pekerjaan atau beberapa bentuk tenaga kerja atau pekerjaannya itu ya, atau beberapa pekerjaan. Dalam bentuk yang paling umum ya, ini adalah pendapatan dari gaji, total gaji itu ya. Ini juga merupakan pendapatan dengan pajak tertinggi. Jadi ini adalah pendapatan yang paling sulit untuk membangun kekayaan ya kan. Yang paling sulit ini. Kalau untuk membangun kekayaan ini memang yang paling sulit. Nah, ketika Anda berkata dengan atau kepada seorang orang anak, dapatkan pekerjaan yang baik gitu ya, get a good job gitu ya, kepada anak, you say to a child ya, kepada anak Anda kok mengatakan dapatkan pekerjaan yang banyak, yang baik, itu berarti Anda menasihati mereka untuk bekerja mendapatkan gaji. Nah, mulai sekarang mungkin bisa disampaikan
bukan dapatkan pekerjaan yang bagus, tapi membuatlah usaha yang bagus ya. Mulailah dari sekarang mungkin gitu ya. Nah, itu. Kemudian kategori jenis yang kedua yaitu passive income. Nah, passive income ini adalah pendapatan yang umumnya diperoleh ya dari penyewaan ruko atau real estate gitu ya. Nah, bisa juga pendapatan yang diperoleh dari royalti dari paten atau lisensi agreement, perjanjian lisensi ya. Nah, dari sekitar 80% pendapatan pasif. Pendapatan berasal dari real estate juga, dan ada banyak keuntungan pajak yang diperoleh dengan investasi real estate ya. Jadi ini passive income, kita tinggal duduk manis sudah mendapatkan uang masuk gitu ya, dengan menyewakan real estate atau menyewakan ruko, rumah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya tentunya tahu ini modal yang tidak sedikit gitu ya. Ya, ini contohnya juga misalkan Trans Studio itu kan menyewakan tempat untuk dijual, ada orang jualan di sana, atau yang sekarang baru ngetren itu yang menyewakan tempat kemudian orang-orang bisa jualan di sana, kafe-kafe itu gitu ya. Karena kayak Muria Kuliner ini sama, dan banyak tempat-tempat yang lain ya. Itu juga sama, jadi menyediakan tempat kemudian silakan orang masuk jualan di sana. Nah, itu passive income itu. Kalau ramai ya pendapatannya tinggal masuk terus pendapatan itu ya, jadi tidak perlu mencari lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pendapatan portofolio. Nah, kalau ini umumnya diperoleh dari aset seperti saham ya, saham itu, obligasi, reksadana. Nah, sejauh ini pendapatan portofolio merupakan bentuk pendapatan investasi yang paling populer, karena main saham gitu ya, dikelola dan dipelihara dari beberapa tipe atau jenis investasi lain. Jadi ini saham, ini portfolio income. Ini kalau yang pinter, yang punya modal ya, termasuk trading, forex gitu ya, jual saham itu ya pendapatnya juga banyak ini ya. Nah, tapi ya tentunya sama ya, jual beli. Jadi kalau tahu bagaimana posisi, kapan dia menjual dan tahu kapan dia membeli, atau membeli dulu baru tahu kapan dia menjual, ya aman. Kalau tanpa itu ya tidak tahu, asal ikut-ikutan, ya berhati-hati ya, semuanya memang butuh ilmu. Oke. Kemudian ya, to my rich dad ya, untuk bagi ayah saya yang kaya gitu ya. Nah, yang paling penting itu apa sih? Yang penting adalah having lots of time to raise his kids. Jadi memiliki banyak waktu untuk membesarkan anak-anaknya. Kemudian yang kedua, memiliki banyak uang untuk disumbangkan ke badan amal atau proyek yang didukung gitu ya. Kemudian membawa pekerjaan dan stabilitas keuangan kepada masyarakat, memiliki waktu dan uang untuk menjaga kesehatan, dan mungkin mampu berkeliling dunia bersama keluarganya gitu ya. Nah, hal itu kan membutuhkan uang, sehingga dia berkata, itulah mengapa uang itu sangat penting untuk saya gitu ya. Uang itu penting, tetapi saya tidak ingin hidup saya bekerja untuk itu. Ini sumber dari Robert Kiyosaki tahun 99 ya. Oke. Lalu apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang entrepreneur? Ya, apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah tentunya keberanian dan optimisme yang tinggi. Berani bermimpi, berani gagal, berani sukses. Jadi kita harus berani untuk bermimpi. Saya mimpinya jadi apa? Tapi berani untuk gagal.
Tapi jangan kemudian karena berani asal berani, ya berhati-hati, meskipun gagal ini kita harus berani, tapi harus berhati-hati dengan kegagalan itu. Dan tentunya berani untuk sukses, ya. Jangan cuma berani sukses tapi tidak berani gagal. Dan orang-orang yang sukses itu kreatif dan inovatif, ya. Berpikirnya lateral, ya. Jadi harus kreatif. Bagaimana seorang, ya, jadi dari keripik singkong biasa kemudian dikemas gitu, ya. Yang tahu, ya, yang di Semarang itu sangat terkenal itu tahu bakso, tapi harganya sangat mahal, ya. Karena dia kreatif, modelnya kreatif. Mandiri, ya. Jangan menggantungkan orang lain, murni menggantungkan orang lain, karena tahu bahwa tentunya kita itu harus punya kemampuan diri sendiri yang bagus. Selain mempunyai kemampuan sendiri yang bagus, meskipun kita harus bisa mengelola orang, ya, tapi kita harus mempunyai kemampuan secara mandiri yang bagus. Ya, tidak harus semuanya bisa. Setidaknya apa yang kita akan kerjakan, apa yang akan kita lakukan itu kita mampu memahami. Fleksibel, ya, fleksibel. Jadi dapat cepat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Ini penting, ini seorang wirausahawan ini penting. Kita melihat contohnya, ya, Nokia, bagaimana besarnya Nokia itu. Ya, 3315 zaman saya itu kecil, ya. Kalau zaman kalian enggak tahu saya. Itu begitu populernya Sony Ericsson, itu begitu populernya, tapi karena dia tidak beradaptasi, ya tidak mudah beradaptasi, ya hilang, digulung dengan Android sekarang, ya kan. Banyak itu yang perusahaan-perusahaan yang tidak mau beradaptasi, tidak mau berubah mengikuti perkembangan zaman, kemudian gulung tikar banyak. Makanya harus pintar beradaptasi. Itu semuanya itu, ya. Toleransi kemenduan atau ketidakpastian. Kita juga harus bertoleransi dengan ketidakpastian. Jadi kadang ada semuanya yang memang itu tidak pasti. Tetapi ya kita harus toleransi ke sana, ya. Kita harus memahami. Nah, selain itu kecerdasan emosi ini penting, ya, emotional intelligence ini penting. Jadi kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, ya, terutama itu sangat penting, harus mampu memotivasi bawahan, rekanan, karyawan di bawahnya, ini sangat penting. Bagaimana caranya kita bisa memotivasi itu penting. Nah, motivasi itu harus kuat. Kita juga harus punya kesabaran atau keulutan dan teguh pada pendirian. Jadi mencoba gagal, sebelum berhasil saya tidak akan berhenti. Nah, itu teguh dengan apa yang di pendiriannya. Mempunyai visi misi tujuan yang jelas juga, ya. Jadi visinya itu apa, misinya bagaimana cara mencapai misinya itu apa, tujuannya juga yang jelas. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah mampu menyelesaikan setiap permasalahan atau problem solving, ini sangat penting. Kemudian mencari ide bisnis, ya. Bagaimana cara mencari ide bisnis? Ide bisnis itu menurut hasil survei oleh Peggy Lambing pada tahun 2000 itu dari 43% responden itu wirausaha menggunakan sumber ide bisnis dari pengalaman yang diperoleh ketika bekerja di beberapa perusahaan tempat profesi lainnya. Banyak itu, ya. Banyak, ya, saya bekerja di sini kemudian ini kok menarik, ya. Nah, kemudian membuat yang sama. Kadang ada yang membuat potongannya. Jadi suppliernya ke situ juga ada. Itu lebih bagus itu daripada meniru yang sama. Itu lebih baik menjadi supplier dari usaha yang sudah pernah dikerjakan, gitu, ya. Atau tentunya kan menganalisa dulu, ada SWOT-nya, ya, menganalisa apa itu yang sudah dikerjakan dia, sudah tahu cara mengerjakannya, kemudian buat sendiri. Jadi biasanya malah justru lebih sukses itu. Jadi ya berhati-hati juga ketika memperkerjakan orang, ya.
Kalau misalkan memang ada yang perlu disembunyikan atau dirahasiakan, ya jangan disampaikan. Seperti halnya franchise itu bumbunya, kalau misalkan makanan ya kayak CFC itu bumbunya itu dari sana, dari Amerika sana ya, atau mungkin di Indonesia ada ya, sendiri di Indonesia, tapi di sana disuplai itu dari pemiliknya, jadi tidak bisa membuat sendiri. Itu kenapa? Itu dirahasiakan bumbunya kan, biar rasanya kok bisa begini, ramuannya apa itu orang buat mau mencoba yang sama itu ya sulit, karena dia punya ada rahasia yang disembunyikan di sana. Jadi berhati-hati juga. Sehingga sama dengan model-model bisnis yang mudah dan murah itu biasanya banyak penirunya. Lagi musim jualan apa, ikut jualan apa. Lagi ramai ini apa, ikut-ikutan. Itu banyak yang follower itu banyak ya. Makanya berhati-hati itu ya. Kemudian 15% responden itu mampu mengoperasikan perusahaan berdasarkan pengalaman di perusahaan sebelumnya. Sama juga dari perusahaan yang sebelumnya. Dan 1-10% mulai usaha untuk memenuhi peluang pasar. Ya, ada itu cuma 10% lah. Bagaimana saya memulai usaha ini karena apa? Ada peluang pasar. Oh, ini lagi pandemi, ini banyak butuh masker, oke, jadi supplier masker, jadi usaha dadakan gitu kan. Oh, ini lagi butuh face shield, oke, face shield. Nah, itu kan buat face shield nanti dijual. Nah, itu usaha dadakan itu cuma 1-10%. Dan 4,6% ini yang menarik itu karena hobi. Nah, ini yang bagus ini. Ya, kita lihat YouTuber itu mereka karena hobi dulu, hobi ngapain, main musik, kemudian di rekam, kemudian diupload di YouTube. Kemudian itu YouTuber itu ya, atau usaha yang lain ya, sepak bola, kemudian karena saking senangnya sepak bola mendirikan akademi sepak bola. Kalau Valentino Rossi itu ya, pembalap suka balapan, kemudian membuatkan akademi ya 46. Nah, itu kan itu dari hobi dulu dia, hobi ya. Ini juga bagus ini ya, tapi meskipun tidak semuanya ya, tidak semuanya, tapi ini 6% sendiri itu berasal dari hobi. Ini menarik, enak ini sebenarnya. Saya rasa usaha yang paling enak itu seperti itu, dari hobi. Jadi suka ngapain kemudian jadi usaha, wah itu paling enak ya. Jadi pekerjaan dulu itu enak juga ya, jadi pekerjaan. Makanya tekuni satu aja, satu dulu, apa yang kamu suka tekuni saja, kemudian nanti akan muncul ide bisnisnya. Pilihlah bisnis yang sesuai dengan Anda. Strategi untuk menemukan bisnis itu passion dulu ya, gairah dulu atau keinginan dulu, suka dulu ya, yang menghasilkan laba, keuntungan, itu akan menjadikan kaya. Kalau sudah itu bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan profit ya, menghasilkan ya, kemudian ditambah dengan suka apa yang dia kerjakan, passionnya ada, nah itu akan mendapatkan pekerjaan. Formulanya, pilihlah sebuah bisnis yang membuat Anda merasakan ya, bisa menikmati sesuai dengan perasaan kita, dengan passion kita, yang berpotensi untuk mendapatkan keuntungan atau memperoleh penghasilan atau laba. Ini strateginya, formulanya adalah seperti itu. Jadi suka dulu dengan apa yang kita kerjakan, kemudian carilah kira-kira apa yang kita kerjakan itu bisa menghasilkan uang. Sekarang kalian lihat apa gamer itu ya, game online itu banyak yang mereka menghasilkan uang dari apa? Dari dia ngegamenya, tapi bukan ngegamenya jualan diamannya dan lain sebagainya, bukan. Tapi dia ngegamenya itu kemudian direkam di YouTube-nya, kemudian followernya banyak, mendapatkan uang banyak. Nah itu kan ada giveaway dan lain sebagainya. Itu YouTuber itu ya, saya kadang melihat mereka yang mengamati mereka yang pemain apa game online, apa Mobile Legends, FF dan sebagainya, itu dia suka ngegame, kemudian dia
rekam, dia pro di sana ya, top player gitu, kemudian dia bisa menghasilkan uang dari apa yang dia kerjakan. Enak sekali itu, nikmat itu, dolanan itu, ngegame tapi untuk duit ya, menghasilkan pendapatan. Ini keren ini ya, itu formula yang sangat bagus. Kemudian tentukan passion Anda. Indikatornya itu segala sesuatu yang Anda menyebabkan ini passion, ini indikatornya. Semangat ya. Kemudian sungguh-sungguh, wah itu passionmu itu berarti. Kerja keras ya, punya motivasi, punya komitmen, menikmati apa yang kamu kerjakan, itu passionmu di sana, ada di sana. Kalau kamu melakukan sesuatu itu tanpa ada ini ya berarti itu belum passionmu. Tapi ya memang kadang memang kondisi yang tidak mengharuskan kita berada di sesuai passion kita memang ada ya. Nah, penghasilan yang menghasilkan keuntungan ini bisnis yang prospektif, bisnis yang menawarkan produk yang diinginkan konsumen. Prospektif itu jadi tidak sesaat itu ya, ada prospek kedepannya bagaimana, bisa besar atau tidaknya. Ini cari bisnis yang seperti itu. Dan bisnis yang menawarkan produk yang diinginkan konsumen, jadi jualnya produk yang diinginkan konsumen ya. Tidak semuanya konsumen itu, semua orang itu bukan konsumen ya. Nah, kita menyasarnya, membidiknya semua orang ya tidak bisa. Kita punya konsumen sendiri-sendiri ya. Jadi kalau ada pasarnya sendiri-sendiri ya, konsumennya sendiri-sendiri ya, itu kita harus menyasar ke sana. Kita harus memahami siapa itu konsumen saya, itu siapa. Nah, itu jadi tidak semua orang ya kita akan memenuhi kebutuhan semua orang, udahlah. Nah, kita cukup menyasar salah satu di antaranya, orang tua atau anak-anak atau dewasa itu ya. Kemudian sesuaikan pilihan bisnis dengan karakter, bakat, keterampilan, dan hobi Anda dengan karakter bisnis start diagram. Jadi disesuaikan dengan pilihan bisnis dan karakter kamu, bakatnya bagaimana, keterampilan dan hobi Anda tentunya. Nah, karakteristik bisnis start diagram ini, CBSD ini, sesuaikan pilihan bisnis dengan karakter, bakat, keterampilan Anda dan hobi ini. Ini kita lihat ya. Jadi introvert, produksi ya, bawahnya extrovert, distribusi, kirinya dedikasi pelayanan, kanannya dominasi dan pengarahan. Jadi ada karakter bisnis start ya, bagaimana memulai seorang bisnis itu ada karakternya, diagramnya seperti ini. Nah, ini sifat karakter ya, introvert dan produksi, kemudian memiliki dedikasi dan penjelasan dari sini ya, dari sini, dan pelayanan. Berarti jenis pekerjaanmu itu jadi analis misalkan, analisa apa, analis PP smartphone dan lain sebagainya. Tapi kamu berada di posisi introvert, produksi, dan dominasi dengan pengarahan. Nah, ini kreatif, membuat software host, app youtuber, ini orang-orang kreatif ya. Tentunya kreatif itu, kalau tidak kreatif ya monoton, tidak ada yang nonton youtuber juga ya. Harus punya kreativitas yang tinggi. Kemudian di sini ya, Anda posisinya ada di dalam sini misalkan ya, dominasi, pengarahan, introvert, dan distribusi. Jadi konsultan ya. Jadi konsultan. Jadi ini pengarah ya, bagian pengarahan. Ini jadi seorang konsultan, jasa konsultasi IT dan sebagainya. Anda introvert dan distribusi, tapi mulai dedikasi dan pelayanan itu menjadi di mungkin jenis pekerjaan yang cocok itu service di bagian IT atau ekspedisi dan sebagainya. Ini sifat karakter dan jenis pekerjaan kalau kita lihat dari sini ya, dari karakter bisnis start diagram. Nah, tugasnya di pertemuan yang kemarin disesuaikan ya, dianalisa, kreatif, service, dan konsultan. Ini masuk ke mana jenis bisnisnya, silakan dipilih nama. Ini analisis, kreatif, dan service, konsultan. Ini pilih salah satu jenis bisnisnya. Kemudian jika Anda memiliki lokasi di bawah ini, dekat pasar, dekat perumahan, dekat perkantoran, potensi yang Anda miliki saat ini apa?
peluang bisnis sesuai dengan Anda itu apa ketika Anda posisinya adalah ada di atas tadi. Target pasar calon konsumen Anda itu siapa saja, orangnya apa saja. Lalu cara mengembangkan atau memasarkan atau memberi harga atau menjual layanan purnajuannya bagaimana. Ini bisa disampaikan di dalam tabel ini. Ini tugasnya individu ya. Silakan dikumpulkan ya sesuai dengan waktu yang sudah diterapkan. Isi sesuai dengan karakter Anda lah, tidak usah copy paste dari temannya karena nilai itu bukan dari hasil akhirnya, dari prosesnya. Itu yang bisa disampaikan. Kita sudah membahas materi pada pertemuan kali ini, yaitu bagaimana menjadi seorang entrepreneur ya, sudah kita bahas panjang lebar. Silahkan dipelajari, dipahami. Kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan melalui WhatsApp boleh, atau di grup WA juga boleh. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.